Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ini adalah kisah-kisah yang penuh hikmah, yang semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita dari kisah berikut. Jahannam setelah 300 km. Ada seorang pemuda yang dulu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, dan dia memiliki teman-teman yang buruk sepanjang masa mudanya. Pemuda itu meriwayatkan kisahnya sendiri. Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, aku dulu keluar dari kota Riyadh bersama dengan teman-temanku, dan tidak ada satu niat dalam diriku untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, apakah itu sholat atau bentuk ketaatan lainnya. Kisahnya begini. Kami sekelompok pemuda pergi menuju kota Dammam. Ketika kami melewati papan penunjuk jalan, maka teman-teman membacanya Dammam 300 km. Aku pun melihat papan itu, dan aku katakan kepada mereka, "Hei, itu tertulis Jahannam 300 km. Mereka menertawakan ucapanku. Aku bersumpah kepada mereka akan hal itu. Tapi mereka tidak percaya. Maka mereka pun mengacukan aku dan terus tertawa. Sementara aku menjadi bingung dengan papan yang telah aku baca tadi. Selang beberapa waktu, dan terus dalam perjalanan, kami mendapatkan papan petunjuk jalan yang lain. Teman-temanku berkata, Dammam 200 km. Lalu aku juga melihat, dan aku katakan itu tertulis Jahannam 200 km. Mereka kembali menertawakan aku dan menyebut aku ini gila. Aku katakan, demi Allah, aku melihatnya papan itu tertulis Jahannam 200 km. Mereka kembali tertawa dan berkata, "Diamlah, kamu membuat kami takut saja." Lalu aku pun diam, dan aku jadi heran. Aku terus memikirkan perkara aneh ini. Aku merasa heran dengan apa yang aku lihat dan yang aku baca. Sementara teman-temanku terus tertawa. Hingga kemudian kami bertemu dengan papan penunjuk jalan yang ketiga. Mereka berkata, "Tinggal sedikit lagi, lihat, Dammam 100 km. Aku juga melihat papan penunjuk jalan tersebut. Demi Allah yang Maha Agung, aku melihatnya Jahannam 100 km. Teman-temanku lalu berkata, "Sudahlah, tinggalkanlah kedustaan ini. Kamu membuat kami kesal sejak awal perjalanan." Dalam keadaan bingung, kemudian aku meminta, "Turunkan aku ingin kembali saja." Lalu mereka berkata, "Apa kamu sudah gila?" "Iya, turunkan aku, demi Allah, aku tidak akan melanjutkan perjalanan ini bersama kalian." Maka mereka pun menurunkanku, kemudian aku pun pergi ke arah lain dari jalan tersebut. Dan sekarang, tinggal aku sendiri. Beberapa saat kemudian, aku mencoba memberi isyarat kepada mobil-mobil yang lewat untuk meminta tumpangan, tapi tidak ada seorang pun yang berhenti untukku. Beberapa lama kemudian, aku mendapat tumpangan, dan berhentilah sebuah mobil yang dibawa oleh seorang laki-laki tua. Kemudian aku masuk dan ikut bersama mobilnya. Selama perjalanan, supir itu selalu diam dan tampak murung, tidak berkata-kata walaupun satu kalimat. Maka aku bertanya kepadanya, "Baiklah Pak, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda tidak berbicara?" Maka supir tua itu menjawab, "Sungguh, aku sangat terkesima dengan kecelakaan yang barusan aku lihat tadi. Demi Allah, aku belum pernah melihat yang lebih buruk dari itu selama hidupku." Lalu aku bertanya, apakah mereka itu satu keluarga atau selainnya? Supir itu menjawab, "Mereka adalah sekumpulan anak-anak muda. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat." Maka dia memberitahukan kepadaku ciri-ciri mobilnya. Apa? Dan aku mengenalnya. Mereka adalah teman-temanku tadi. Kemudian aku meminta supir itu untuk bersumpah atas apa yang telah dia katakan. Apakah ini benar? Maka dia pun bersumpah dengan nama Allah. Di sini aku menyadari bahwa Allah telah mencabut roh teman-temanku setelah aku turun dari mobil mereka tadi. Dan kejadian ini telah menjadikanku sebagai pelajaran
Aku pun memuji Allah yang telah menyelamatkanku di antara mereka. Dalam kisah ini, sesungguhnya pemilik kisah ini menjadi seorang laki-laki yang baik. Padanya terdapat tanda-tanda kebaikan setelah dia kehilangan teman-temannya, yang setelahnya dia bertobat dengan taubat nasuha. Maka aku katakan, wahai saudaraku, apakah engkau akan menunggu kehilangan 4 atau 5 teman-temanmu sampai kepada perjalanan seperti perjalanan ini, agar engkau bisa mengambil pelajaran darinya? Dan tahukah engkau bahwa kadang bukan engkau yang bertaubat karena sebab kematian teman-temanmu, melainkan engkaulah yang menjadi sebab taubat teman-temanmu karena kematianmu di atas maksiat dan kerusakan. Na'udzubillah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran agar kita dapat berubah dan segera bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan, karena kematian bisa datang kapan saja. Tidak menunggu besok atau hari tua, karena kematian selalu ada di dekat kita. Wallahu a'lam. Itulah kisah-kisah kali ini, semoga dapat menjadikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.